cetak adonan cendolnya. Cendol terbuat dari tepung beras dengan tambahan pewarna daun pandan. Dicetak menggunakan saringan khusus sehingga menghasilkan bentuk memanjang dengan cita rasa kenyal. Cendol ini bakal kita olah jadi es lilin. Yuk, masak tepung tapioka dengan air sebagai bahan dasar es lilinnya. Masak selama setengah jam hingga teksturnya mirip seperti adonan kue. Untuk rasa manisnya, masukkan gula pasir ke dalam adonan. Wah, kalau gini sih jadi nggak worry deh jajan es lilin. Lanjut, masukkan bahan-bahan pelengkap cendolnya. Mulai dari kental manis, susu evaporasi untuk membuat aroma semakin sedap, serta cendol, gula aren cair, juga pewarna pandan alami. Tambahkan olahan kacang merah biar rasanya makin mantul. Untuk memberi rasa gurih, jangan lupa masukkan santan ya. Santan dimasukkan terakhir pada suhu yang tidak terlalu tinggi agar tidak pecah dan cita rasa tetap terjaga. Oke deh, adonan es lilin cendolnya sudah jadi nih. Tapi dinginkan dulu dalam tangki khusus, cukup selama 30 menit saja. Adonan langsung terkirim ke ruang pencetakan. By the way, es lilin juga sering disebut es goyang karena proses pembekuannya dengan cara menggoyangkan gerobak berisi es batu. Kalau di sini sih proses pencetakan es lilin sudah modern. Pembekuannya menggunakan rendaman air garam pada suhu minus 40 derajat Celcius. Dingin banget tuh. Cukup 5 menit saja, es lilin langsung beku. Nah, cara asik menikmati es lilin ya dengan mencelupkannya ke dalam lelehan coklat. Apalagi ditambah dengan aneka topping sesuai selera. Alamak, mantul banget. Biar makin semangat menyambut awal tahun, Unyil sudah siapin sajian akrab nih yang ampuh untuk meningkatkan mood. Check it out infonya dalam episode Selera Awal Tahun. Si Unyil, yuk kita kemon. Ini bukan roti dari Prancis atau Jepang ya, tapi bapia kekinian. Beda sama bapia pada umumnya. Bapia yang satu ini bentuknya unik dan lucu, lebih bulat mengerucut dan warna-warni. Ikut Unyil ke rumah produksinya yang ada di Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Yuk kita kemon. Nah, ini dia cara bikinnya. Ada bahan-bahan seperti tepung terigu, butter, dan air. Semuanya diaduk jadi satu sampai menjadi adonan yang kalis. Adonan kemudian ditimbang dulu untuk selanjutnya diberi pewarna makanan. Wih, cantik-cantik nih. Adonan yang sudah diwarnai lanjut dibagi-bagi sama rata dan kemudian digabung seperti ini. Adonan yang berwarna bakal dibungkus dengan adonan yang tidak berwarna. Gulung-gulung, lalu pipihkan deh. Masih belum cukup nih. Biar lebih pipih lagi, harus pakai mesin gilasan adonan yang satu ini. Tuh, sekali jalan, adonan langsung jadi rata deh. Penggilasan dilakukan 2 kali, supaya adonan yang berwarna di dalam tadi tercampur sempurna sama adonan kulit luarnya. Ini dia tekniknya, kenapa bapia satu ini bisa punya bentuk yang unik. Hasil gilasan adonan lanjut dipipihkan lagi secara manual sampai memanjang. Terus gulung-gulung, lalu potong-potong sesuai ukuran yang diinginkan. Terakhir tinggal pipihkan lagi sampai rata. Tuh, perpaduan 2 adonan yang beda warna bakal menghasilkan bentuk seperti pusaran. Keren. Jangan lupa kasih isiannya. Gak cuma kacang hijau yang jadi andalan dari dulu. Setiap warna punya isian rasa yang berbeda. Ada coklat, kacang merah, dan juga keju. Sip deh, adonan bapia yang sudah tersusun di loyang tinggal di oven pakai suhu 165 derajat selama 20 menit. Dan tara, bapia kekinian dari Solo ini sudah jadi deh. Dalam satu kemasan seperti ini berisikan 6 bapia berbagai rasa yang siap dijadikan oleh-oleh kalau teman-teman berkunjung ke Solo. Harapannya dengan munculnya berbagai inovasi sajian makanan tradisional kaya bapia ini, warisan kuliner kita bakal tetap eksis nih. Mantap!
Minuman tradisional yang satu ini pasti sudah nggak asing deh. Cincau. Paling nikmat disantap dengan tambahan es, santan, serta gula aren atau sirup. Kali ini kita bisa menikmatinya dengan variasi topping berbahan buah asli loh. Dengan kemasan kekinian, jadi makin asik lagi deh nyeruputnya. Bukan cuma enak, cincau hijau juga kaya akan manfaat kesehatan. Terlihat dari warnanya yang hijau, jelas mengandung klorofil tinggi. Selain berfungsi sebagai anti peradangan, juga mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh loh. By the way, anak zaman sekarang tahu nggak ya, cincau hijau terbuat dari apa? Yap, keren. Buat yang jawab, daun cincau. Ada beberapa jenis tanaman cincau. Yang paling banyak dijumpai ada tanaman cincau rambat dengan daunnya yang kecil, serta tanaman cincau pohon yang daunnya lebih besar. Dari dua jenis tersebut, rumah produksi cincau aneka rasa ini menggunakan daun cincau yang kecil karena menghasilkan cincau tanpa bau langu, serta teksturnya lebih kenyal dan lembut. Daun cincau pun dibudidayakan sendiri secara organik alias tanpa pestisida. Jadi lebih maksimal deh khasiat yang didapat. Untuk mengolahnya juga cukup mudah kok. Perhatikan ya, biar teman-teman bisa praktekin di rumah. Cuci bersih daun cincau terlebih dahulu, lalu iris untuk mempermudah proses blending. Jangan lupa tambahkan air matang ya, karena tidak melalui proses pemasakan. Ini untuk menjaga agar klorofil alias zat hijau daun tidak mati. Jadi penanganannya harus bersih banget ya. Peras hasilnya untuk memaksimalkan tingkat kekentalan. Oh iya, selain klorofil, cincau juga mengandung zat flavonoid dan antioksidan yang mampu melindungi lambung kita. Ditambah lagi kandungan seratnya yang tinggi, mampu membantu mengeluarkan racun pada sistem pencernaan, serta kalium yang mampu menurunkan tekanan darah. Hebat kan? Saring untuk memisahkan cincau dari ampasnya. Tuang langsung adonan cincau ke dalam botol. Cukup tunggu sekitar 10 menit, cincau langsung mengeras. Oke deh, sekarang buat toppingnya. Salah satu varian yang jadi favorit adalah rasa mangga. Jenis yang digunakan hanya mangga gedong, karena memiliki aroma yang semerbak dan rasanya yang paling klop gitu deh saat berpadu dengan cincau. Cukup blend buah mangganya, lalu tambahkan creamer, sedikit garam, dan gula cair, biar rasanya makin top. Selain mangga, ada rasa kelapa muda juga loh. Menggunakan buah kelapa muda asli yang dimix dengan air kelapa steril, serta creamer dan sirup. Alamak, segar banget. Masih ada pilihan topping lainnya loh, seperti rasa jadul, perpaduan gula aren dan santan. Lalu ada rasa original, merupakan larutan gula yang ditambah kayu manis dan daun pandan. Aduh, jadi pengen nyobain semuanya deh nih. Oke deh, campurkan topping ke dalam botol berisi cincau. Cincau aneka rasa ini lebih nikmat dikonsumsi saat dingin. Dan karena ini adalah produk yang fresh, sangat disarankan untuk segera mengkonsumsinya dan tidak menyimpannya terlalu lama. Yuhu, cincau, 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 cincau segar, segar cincau. Wah, tahu gak sekarang dagang cincau ya? Yoi, kebetulan nih ada Denunya sama Den Usro. Beli dagangan Pauga dong. Lagi ada diskon nih. Beli satu gratis satu. Wah, asik. Kalau gitu, Usro mau dong, Pak. Nih, cincau spesial buat Den Unyil sama Den Usro. Aduh, kok rasanya pahit banget sih, Pak? Bikin cincaunya memangnya pakai apaan, Pak? Pahit kayak kehidupan ya, Den. Ya iyalah, cincaunya kan Pauga buat dari daun pepaya. Yuk, kita kemon. Minuman untuk mood booster? Pastinya kopi dong. Meski banyak olahan kopi kekinian, kopi tradisional dengan cita rasa eksotis makin punya banyak penggemar nih. Seperti kopi khas Kediri yang diproduksi secara khusus sejak tahun 1956 ini. Biji kopi yang siap diolah, kita saring dulu ya. Alat penyaringan kopi dilengkapi dengan magnet pada ujung tempat penampungan.
Tujuannya untuk menyaring biji pasir yang ikut ke dalam biji kopi. Jadi kopinya bersih, Mesin pengolahan ini menggunakan sistem hisap udara untuk menyaring biji kopi ke dalam mesin roasting. Pada proses ini, biji kopi dipanaskan tanpa api agar panasnya merata. Setelah itu, biji kopi didiamkan sampai dingin. Kopi yang sudah didinginkan kemudian ditampung ke tempat penampungan kopi. Ada 2 jenis kopi yang digunakan di sini, yaitu kopi Robusta dan Arabica. Kopi Arabica berbentuk agak pipih dengan cita rasa sedikit asam, sedangkan biji kopi Robusta lebih bulat dan rasanya pahit. Dari tempat penampungan, kita campur biji-biji kopi Robusta dan Arabica. Jumlah biji kopi Robusta lebih banyak daripada biji kopi Arabica. Pencampuran kedua jenis kopi inilah yang membuat produk kopi dari pabrik ini berbeda. Racikan kopi seperti ini masih dipertahankan sejak pertama kali pabrik ini berdiri 53 tahun silam. Wah, udah jam pulang nih. Comot beberapa bungkus. Lumayan, mumpung ada di sini. Ambil Oka, ngapain kamu? Ini Om, Oga mau bawa pulang beberapa bungkus. Boleh kali Om, mumpung masih kerja di sini. Ini kalau mau ada sisa. Ini buat kamu. Wah, siap Om. Makasih ya Om. Di balik cita rasa pahitnya, kopi punya banyak khasiat. Menurut penelitian, aroma kopi saja ampuh membuat pikiran jadi lebih tenang. Kalau dikonsumsi, kita akan mendapatkan tambahan asupan vitamin dan mineral. Kandungan kafeinnya sendiri bisa membantu membakar lemak di dalam tubuh, meningkatkan stamina, dan menambah energi. Pokoknya pas banget deh untuk menemani waktu bersantai. Tahun baru, nikmatin kopinya juga pakai cara yang baru dong. Alih-alih menyeduh bubuk kopi, kita bisa menikmati biji kopi bersaut coklat. Namanya Coffee Ball. Dijamin ramah banget buat yang gak tahan sama pahitnya kopi. Khasiatnya juga double deh. Komponen utama pembuat Coffee Ball gak banyak kok. Ada biji kopi, coklat bubuk yang sudah dicampur dengan bahan premix lainnya, dan mentega cair. Oh iya, biji kopi yang dipakai bukan yang mentah ya. Biji kopi ini sudah di roasting atau disangrai. Jenisnya adalah Robusta atau tipikal biji kopi dengan cita rasa lebih pahit dibanding Arabica. Dari bentuknya pun Robusta lebih kecil, bulat dan padat. Kopi Robusta yang digunakan ini berasal dari dataran rendah, tepatnya lahan gambut. Jadi memberikan rasa yang khas. Cara roastingnya pun khusus nih teman-teman. Mulai dari green bean atau biji kopi yang baru dipanen, disangrai hingga memiliki karakteristik warna medium to dark, coklat tua kehitaman gitu deh. Untuk menghasilkan biji kopi khusus ini, suhunya berkisar pada 212 hingga 216 derajat Celcius. Dan gak perlu lama-lama, cukup 2 menit saja. Hasilnya biji bakal terasa crunchy, tapi gak terlalu pahit. Nah, biji yang sudah di roasting ini kita olah lagi yuk. Dimasukkan ke dalam mesin panning. Sambil menuang bubuk coklat secara perlahan, mesin ini akan terus-menerus berputar. Secara otomatis, biji kopi akan terlapisi coklat deh. Proses panning ini makan waktu lama teman-teman. Setelah 1 jam, panning ini menyisakan bubuk-bubuk coklat menggumpal yang terpisah dari biji kopi. Biji kopi pun harus disaring buat dipisahkan dari sisa bubuk coklat ini. Setelah terpisah, biji kopi kembali dimasukkan ke dalam mesin panning untuk proses glazing. Kita tambahkan bahan glazingnya yuk, yaitu mentega cair. Mesin panning ini juga memiliki blower, jadi secara terus-menerus mengeluarkan udara panas. Semakin lama berputar, bulatan kopi ini pun akan semakin halus dan mengkilat. Proses ini memakan waktu sampai 2 jam, biar coffee ball-nya benar-benar kering nih. Lanjut ke proses sterilisasi.
Coffee ball yang sudah jadi ini dimasukkan ke dalam wadah untuk disterilkan. Metode ini menggunakan ozon atau O3. Sudah terbukti nih efektif membunuh bakteri dan virus. Nah, sudah steril. Kita packing coffee ball-nya. Ukuran kemasannya beragam. Ada yang 125 gram dan ada yang 20 gram. Ukuran yang kecil ini lebih gampang dibawa nih. Pas banget buat dimasukkan ke dalam kantong. Meskipun tanpa bahan pengawet buatan, coffee ball ini bisa tahan selama setahun nih. Nah, sahabat Unyil, ada cara baru nikmatin kopi. Jadi nggak selamanya diseduh, kita juga bisa nyemilin kayak coffee ball ini. Jadi rasa manis dari coklat dan pahit dari kopinya benar-benar balance. Dan karena dia di roasting secara spesial, tingkat kerenyahan dan pahitnya pas. Wah, benar-benar dynamic duo deh kombinasi biji kopi dan coklat ini. Bukan cuma rasanya, tapi juga khasiatnya. Meskipun baik, jumlah konsumsi kopi yang sehat untuk orang dewasa cukup 2 hingga 3 gelas sehari ya. Ini setara dengan 1-2 bungkus coffee ball berukuran 20 gram. Wah, pas banget nikmatin senja gini sambil ngopi. Halo Pak Uga, Unyil sama Melani punya cemilan unik nih Pak. Permen kopi, bisa bikin seger nih. Ye, Den Unyil, yang kayak gitu sih namanya bukan kopi. Kopi ya harus diseduh dong. Ih, cobain dulu Pak. Beneran bikin gak ngantuk ini Pak. Oga ah, penikmat kopi itu kayak Pak Oga nih. Minumnya kopi hitam. Aduh, ini pasti kerjaan si Enyeng nih. Naro-naro oli dalam gelas Oga. Aduh, Pak Oga, jangan malah oli dong Pak yang diminum. Untuk menemani ngopi di awal tahun, ada satu lagi nih, inovasi kudapan yang gak kalah nikmat, yaitu roti klepon. Teksturnya memang tidak kenyal seperti klepon pada umumnya. Rasanya lembut, ditambah lagi dengan isian gula aren dan kelapa. Cita rasanya jadi mix manis gurih gitu deh. Adonan rotinya sih sama seperti pembuatan roti pada umumnya. Berbahan dasar dari campuran tepung terigu, telur, susu, serta tambahan pewarna makanan dari daun suji. Selanjutnya, adonan yang sudah jadi harus diistirahatkan sekitar 45 menit. Agar pati dari tepung dapat menyerap cairan dalam adonan. Untuk isian roti klepon, larutkan campuran parutan kelapa kering dengan gula merah ya. By the way, gula aren saat ini memang lagi populer. Selain memiliki rasa yang khas, juga karena gula aren memiliki kandungan gizi yang jauh lebih baik. Oke, sekarang tinggal masukkan adonan gula aren kelapa ke dalam adonan roti. Terus bentuk bulat deh. Biar makin mirip kayak klepon, taburi bagian luar roti dengan parutan kelapa kering. Wah, bentuknya gemesin ya, kayak unyil. Sebelum dipanggang, roti klepon harus masuk ke dalam mesin pengembang selama 1 jam. Baru deh, roti klepon siap dipanggang. Cukup sekitar 12 menit saja. Dan tada, roti kleponnya sudah jadi. Aromanya benar-benar menggoda. Yuk kita kemon. Wuhu, gimana rekomendasi sajian akrab ala Unyil? Warnanya cantik, bentuknya unik, rasanya segar, teksturnya nagih. Pas banget kan untuk menemani awal tahun. Perut kenyang, hati senang. Anyway, selamat tahun baru ya teman-teman. Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sampai jumpa besok.